Ini ada kisah nih teman-teman. Perhatikan ini kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengajari kita tentang beginilah cara melawan jiwa kita yang selalu membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa innan nafsa la'ammaratun bisu." Sungguhnya jiwa ini selalu memerintahkan kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Jiwa kita nih, nafsu kita nih. Itu hukum asalnya. Tapi lihat nih, kita ingin melihat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, cara Umar mendidik jiwanya yang saat itu memerintahkan Umar untuk melakukan keburukan. Suatu hari teman-teman, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, pemimpin negeri-negeri Islam di kota Madinah, saat itu beliau sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Itulah kebiasaan para pemimpin-pemimpin kita yang hebat dari kaum muslimin, dari orang beriman. Duduk-duduknya mereka itu di masjid, nongkrong-nongkrongnya mereka itu di masjid, diskusi-diskusi kenegaraannya mereka itu di masjid, bertemu dengan rakyatnya dengan mudah di masjid, rakyatnya mau datang menemui Umar itu bisa dengan mudah, dan seterusnya. Tidak ada penghalang antara pemimpin dengan masyarakatnya. Nah, kemudian tiba-tiba saat Umar sedang diskusi, duduk dengan jajarannya, orang-orang negaranya, salah satunya Abdurrahman bin Auf saat itu, tiba-tiba teman-teman, Umar naik ke mimbar, tempat mimbar, khatib gitu. Tiba-tiba Umar berkata, "Ayuhan nas, wahai orang-orang, isma'u, dengarkanlah." Gitu. Di situ ada orang negara, ada masyarakat, dan seterusnya. Dengarkanlah, aku ini adalah Umar yang dulunya pesuruh-pesuruh orang untuk mengembalakan kambing-kambing mereka. Aku dulu pesuruh gitu maksudnya, untuk mengembalakan kambing bibiku, untuk mengembalakan kambing kabilah fulan, bani kabilah fulan, dan seterusnya. Itu aku, orang-orang pesuruh aku ini gitu. Dan sampai hari ini aku pun masih menjadi orang pesuruh. Tiba-tiba kemudian, walhamdulillahirabbil alamin, turun Umar dari mimbarnya. Saat Umar turun, teman-teman, Abdurrahman bin Auf berkata, "Celaka Anda, wahai Umar. Anda telah menjelekkan diri Anda di hadapan orang-orang." Karena kan temanya gini, teman-teman, menjelekkan orang lain tidak boleh, maka menjelekkan diri pun tidak boleh. Tapi lihat jawaban Umar apa? Umar berkata, "Anda yang celaka, wahai Ibn Auf," gitu. Anda yang celaka. Loh, emang apa yang terjadi? Umar berkata, "Tadi saat aku sedang duduk bersama kalian, jiwaku itu berbicara kepada diriku, dan dia berkata, 'Wahai Umar, Anda sekarang khalifah, Anda sekarang Amirul Mukminin, pemimpin, orang nomor satu di negeri-negeri Islam. Tidak ada yang lebih baik darimu. Engkau lebih mulia dari semuanya.'" Itu kata Umar bin Khattab. Diriku ini menghasut aku untuk sombong, untuk merasa mulia, untuk merasa lebih dari orang-orang yang ada gitu. Maka itu perbuatan buruk. Maka aku ingin mengajari diriku dengan aku lakukan seperti tadi. Ya subhanallah teman-teman, itu cara kita melawan bisikan buruk jiwa kita ini gitu. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu doa Rasul di muqaddimah khutbah Rasul. Sungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa kami dan keburukan amalan-amalan kami. Itu Rasul berlindung. Nah, maka jika jiwa membisikkan Anda, teman-teman, membisikkan kita, udah jangan sedekah goceng 2.000 aja, keluarin tuh goceng, sedekahin tuh. Misalnya jiwa kita bilang, udah tidur aja, jangan sholat gitu. Kemudian apalagi tuh, udah itu orang diemin aja, nggak usah ditolong. Itu jiwa tuh yang ngebisikkan buruk gitu. Udah jangan sholat, tidur aja, sholat dan seterusnya. Udah jangan ngaji, jangan pergi ke majelis ilmu, pergi langsung pergi gitu. Nah, jadi begitu teman-teman cara subhanallah dari Umar bin Khattab saat untuk menghadapi bisikan jiwa-jiwa yang buruk ini. Semoga bermanfaat teman-teman.